Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan recording untuk penjelasan atau demo tugas akhir, yaitu organisasi arsitektur komputer, yang dimana akan menjelaskan mengenai simulasi dari simulator assembly ya, yaitu nantinya akan ada pengenalan software, lalu ada demo yaitu melakukan set instruksi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam Meet ini. Terima kasih juga untuk dosen pengampu kita Pak Azhari yang telah memberikan pembelajaran selama 1 semester. Ya, di sini langsung saja pengenalan software, yang dimana kita akan menggunakan software yang bernama Marie.js atau Marie Simulator. Perlu kita ketahui, oke, langsung buka saja di sini Marie Simulator ya. Ya, Marie Simulator ini merupakan atau arsitektur mesin dan bahasa assembly yang diambil dari The Essence of Computer Organization and Architecture. Nah, penerbit atau penyedia seperangkat simulator untuk mesin ini yang ditulis dalam bahasa Java, namun karena penggunaan simulator dapat cukup sulit. Nah, telah dibuatnya versi berbasis web yang kita gunakan saat ini, ya, yang dimana Marie.js ini mampu melakukan beberapa set instruksi bahasa mesin assembly ya. Nah, nanti di sini kita akan demokan yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, seperti yang kita ketahui atau set instruksi yang dapat dilakukan oleh Marie.js Simulator ini yaitu ada hitung, transfer data, masukan atau keluaran, cabang, subroutine atau pengalamatan tidak langsung. Nah, cara penggunaan software Marie Simulator ini, teman-teman bisa langsung ke Chrome masing-masing, lalu teman-teman sekalian cari yang namanya Marie.js, lalu di sini langsung ada ya js.org. Nah, teman-teman sekalian klik itu langsung masuk ke bagian halaman utama gitu. Nah, kita langsung demoin penjumlahan aja kali ya teman-teman ya. Jar ya. Boleh. Oke, di sini karena sudah ada code yang dibuat sebelumnya, yaitu set instruksi penjumlahan. Nah, yang dimana set instruksi penjumlahan ini dilakukan di software Marie.js. Nah, di sini sudah ada variabel code-nya. Jadi input di sini untuk instruksi input, store, simpan input, lalu store atau simpan ke Y. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya kelompok kami. Saya sendiri, saya Puramdani dengan NIM 006, dan ada rekan saya juga di sini. Dan saya Muhammad Fajar Ganevi dengan NIM 079. Dan satu lagi di sini ada saya Wardeh Indriani dengan NIM 028. Oke, baik, kita lanjut ya ke set instruksi penjumlahan. Nah, di
kode penjumlahan sendiri di sini tadi sudah dijelaskan, input itu untuk input instruksi input store X, atau untuk menyimpan input ke X lalu input, untuk instruksi input lagi lalu store Y untuk simpan ke Y. Nah, di sini ada add untuk menambahkan variabel atau value X. Nanti ada outputnya halt. Nah, itu ada deklarasi X itu desimalnya 0, nanti ditambahin secara manual. Nah, lalu nanti ada akhir deklarasi. Coba kita assembly dulu di sini, lalu kita run. Nah, value atau nilai pertama kita masukkan misalnya 2, lalu accept. Value yang kedua itu misalnya 2 ditambah 3 ya. Lalu kita accept. Nah, di sini terjadi mesin atau pada mesin memori ya, terjadi jalan. Lalu di sini ada outputnya, output log. Di sini ada 5 ya, karena tadi kita masukkan 2 tambah 3, hasilnya 5. Nah, untuk perjalanan atau mesin sendiri itu berjalan, kita lihat di RTL log, yaitu di sini ada PC masuk ke MAR, lalu di sini MAR ada ke MBR, MBR ke IR, lalu PC1 menambah dengan 1 ya di sini. Tambah 2 in. Jadi di sini berjalannya code ini, RTL log ini berjalan untuk memorinya, set instruksi memori berjalan di dalam mesin. Nah, lalu di sini kita lihat langsung outputnya di sini. Di sini ada PC ke PC ke MAR atau MAR ke MBR, lalu PC1 nambah 1, outputnya AC atau sini jadi output lognya jadi 5 gitu. Input. Mungkin itu kali ya penjumlahan ya, Fajar. Mungkin nanti akan ada tambahan mengenai pengurangan perkalian yang akan disampaikan oleh Fajar Ganevi. Waktunya dipersilahkan. Mohon maaf Bob, tadi sedikit putus-putus. Sekarang bagian apa ya? Iya, betul. Sekarang bagian untuk pengurangan perkalian. Pengurangan. Ya, boleh untuk Fajar didemokan. Saya izin presentasi ya. Baik. Share screen. Mungkin di sini sambil diskusi aja kali ya untuk teman-teman sekalian juga, bagaimana Maria Jess ini melakukan simulator ya, Fajar. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Saya pindah ke ini. Masih sudah terlihat ya. Mohon maaf di sini ada kembang api. Mungkin di sini suaranya agak kurang keras, Fajar. Oke, baik. Kita mulai dari pengurangan. Kurang lebih pengurangan itu sama seperti penjumlahan ya. Cuman beda di bagian opcode-nya aja, yaitu di sini ada menggunakan sub Y atau kurangan. Nah, kita jalankan saja. Nah, assemble successfully. Di sini juga bisa menjalankan secara step by step, yaitu secara satu instruksi dalam kode. Sekarang kita masuk ke perkalian, yaitu di sini di Mari.js dia tidak punya perintah mul atau multiplication seperti add atau sub, jadi dia harus dilakukan dengan cara manual. Kita assembly, kita coba ulang. Kita run. Input value-nya kita misalkan 2, accept, kita kali dengan 3. Nah, ini kita melakukan penjelasan dari awal ya. Di sini ada clear, yaitu mengosongkan nilai AC.
dengan cara 0 dimasukkan ke AC, lalu di sini ada store result. Ketika AC 0, dia akan disimpan ke variabel result. Di sini menggunakan opcode 2, yaitu hasilnya store. Lalu ada input, kita masukkan input dengan output dari instruction register opcode 5 as input 2 dan masukkan ke in, lalu in masukkan ke nilai AC, lalu kita store opcode 2 yaitu store ke nilai ke MBR, dan MBR akan menyimpan ke memori yang ditunjuk oleh MAR. Sini ada input lagi sama menggunakan opcode 5, 3 dimasukkan ke AC, lalu ada store dengan opcode 2. Nah, di sini kita mulai melakukan pengecekan apakah Y itu adalah negatif. Jika Y sama dengan negatif, kurang dari 0 atau negatif, maka dia akan melakukan skip count, melakukan perintah skip count. Itu opcode 8. Ternyata AC tidak sama dengan negatif, maka dia akan ke perintah selanjutnya, yaitu opcode 9 as jump, pindah ke function non-negatif. Function non-negatif itu di sini mengosongkan nilai AC terlebih dahulu, lalu memasukkan nilai 0 yang ada di AC ke variabel next flag. Next flag digunakan sebagai penanda apakah negatif, apakah dia negatif atau tidak. Lalu kita load nilai Y, memanggil nilai Y dan masukkan ke AC menggunakan opcode 1, lalu pengecekan lagi skip kondisi apakah AC sama dengan 0. Jika tidak, maka dia akan ke perintah selanjutnya, yaitu melakukan jump opcode 9 yaitu jump, pindah ke function loop. Function looping itu ada di bawah sini. Kita load result terlebih dahulu, yang dimana result pertama itu adalah 0. Kita tambahkan dengan nilai X. X tadi 2 ya, kalau nggak salah. Lalu kita simpan ke result lagi. Setelah ditambahkan, kita simpan lagi. Kita load nilai Y, lalu kita kurangkan dengan 1. Jadi dia akan melakukan perkalian dengan cara menambah secara manual, berulang-ulang. Kita simpan nilai Y. Nah, apakah nilai Y yang tadi yang ada di AC itu sama dengan 0? Jika tidak, dia akan pindah lagi, mengulang lagi ke function loop yang di atas. Ada di sini. Nah, dia akan pindah ke function loop. Dia akan balik lagi ke function yang sama. Memanggil load hasil result tadi yang sudah ditambahkan dengan nilai X sebelumnya, lalu ditambahkan lagi dengan nilai X, disimpan lagi ke result, ke variabel result, lalu kita panggil nilai Y, dikurangi lagi dengan 1 hingga nilai Y ini sama dengan 0. Cari nilai Y sama dengan 0, yaitu nah di sini. Jika Y sama dengan 0, maka dia akan melakukan perintah skip count atau instruksi skip count, itu opcode 8 ke di sini. Check for negative flag if it is set, negate the result. Kita akan melakukan pengecekan di negative flagnya. Tadi kan nilai negative flagnya sama dengan 0. Masukkan nilai negative flag ke AC. Jika AC lebih besar dari 0, apakah AC lebih besar dari 0? Kan tidak, jadi AC sama dengan 0 kan. Maka dia tidak akan melakukan skip kondisi. Dia akan pindah ke function halt. Function halt itu ada di bawah. Nah, load result, masukkan nilai AC,
sebagai hasil dan ditampilkan. Masukkan nilai result ke AC lalu ditampilkan sebagai hasilnya. Lalu hentikan program. Dan ini hasilnya. Hasilnya sama dengan 6. Di sini ada deklarasi variabel. Ada X sama dengan 0, Y 0 untuk inputan di atas. Untuk menerima inputan. Dan ini deklarasi variabel 1 sebagai 1, next flag 0, result 0. Sekian dari multiplication calculator. Ini adalah instruksi untuk melakukan perkalian. Oke, sip. Dah. Bagian pembagian ini seperti perkalian, dia tidak ada perintah secara langsung seperti div atau mul itu, jadi harus dilakukan secara manual. Kita restart dulu. Assemble. Nah, ke RTL. Sini ada input, kita jalankan terlebih dahulu. Inputnya misalkan 4, value-nya 2. Y-nya kita masukkan 2, jadi 4 bagi 2. Sini sudah jalan, kita periksa satu-satu. Di sini ada perintah input, di mana opcode instruction register ada 1512 as input. 4 dimasukkan ke in dan in dimasukkan ke AC. Lalu ada store. Di sini dia nilai dari AC dimasukkan ke MBR dan MBR atau memory buffer register dimasukkan ke alamat yang ditunjuk oleh MAR, memory access register. Lalu ada input juga sama seperti tadi untuk memasukkan nilai Y-nya ke alamat yang ditunjuk oleh MAR juga. Kita mulai di sini ada load 0, yaitu masukkan nilai 0 ke AC atau seperti tadi yaitu clear. Lalu ada store Q, nilai 0 di AC dimasukkan ke variable Q. Itu AC dipindahkan ke MBR dan MBR dipindahkan ke alamat yang ditunjuk oleh MAR. Sini kita masuk ke function loop. Ini ada load X atau memanggil nilai X ke AC. Lalu di sini ada decode opcode sub, yaitu mengurangkan nilai Y, mengurangkan nilai yang ada di AC dengan nilai Y. Ini AC dikurang dengan MBR dimasukkan ke AC. Skip kondisi apakah AC kurang dari 0. Jika tidak, maka skip kondisi tidak akan dijalankan dan akan pindah ke perintah selanjutnya, yaitu ada kita pindah ke jump check 1, pindah ke function check 1. Sini. Di check 1 ini kita akan menyimpan nilai yang ada di AC ke variable X. Seperti ini, MBR memasukkan ke memori yang ditunjuk oleh MAR. Disimpan ke X. Lalu kita panggil Q yang tadi 0. Lalu Q ditambah 1. Dan dimasukkan lagi, disimpan lagi ke Q. Kita pindah balik lagi ke function loop tadi. Seperti tadi, load X dikurang dengan Y, dia melakukan pengecekan apakah AC kurang dari 0. Jika tidak, maka akan kembali ke cek 1. Begitu terus hingga melakukan looping hingga nilai AC kurang dari 0. Jika iya, dia akan pindah melakukan skip kondisi ke perintah jump display, yaitu jump ke function display.
Display itu menampilkan hasil, yaitu load Q sebagai hasil bagi dan ditampilkan. Lalu ada load X, nilai X. Load X ini dipanggil untuk menampilkan hasil sisanya yang berada di X, dimasukkan di store ke R dan dilakukan output keluarkan dengan R, hold program. Desimal udah, ini untuk pembagian. Dan sekarang kita akan melakukan percobaan, yaitu contoh 2 atau lebih dari operasi aritmatika sederhana. Di sini kita melakukan dengan 2 operasi, yaitu ada subtraction dan divide, itu pengurangan dan pembagian, di mana variabel X akan diisi oleh 12, Y akan diisi oleh 2, dan Z akan diisi oleh 5. Kita restart terlebih dahulu, kita assemble, kita run lagi. Di sini kita masukkan nilai X-nya 12, Y-nya 2, dan nilai Z-nya sama dengan 5. Sudah keluar outputnya 2. Kita akan menjelaskan ini. Kita akan menjalankan perintah untuk pengurangannya terlebih dahulu. Di sini ada input C itu 12 ya kalau nggak salah di hexadecimal. Lalu ada store X, menyimpan nilai yang sudah diinput ke X. Lalu di sini ada input Y, lalu disimpan ke memori yang ditunjuk oleh MAR. Lalu ada load X, memanggil nilai X ke dalam AC dan dikurangkan. Di sini MBR itu mengandung nilai Y akan dikurang dengan AC, yaitu AC dikurang MBR dan disimpan ke AC. Lalu di store ke X, disimpan ke nilai X. Lalu ada input untuk nilai pembagiannya, yaitu ada variabel Z, disimpan ke variabel Z ke dalam memori yang ditunjuk oleh MAR. Lalu lanjut ke sini load 0, panggil nilai 0 ke AC dan disimpan ke Q. Setelah itu kita load nilai X, panggil nilai X ke AC, ke register AC, lalu dikurangkan dengan nilai Z. Lalu melakukan pengecekan lagi apakah AC kurang dari 0. Jika tidak, dia akan ke jam cek 1. Sini dia akan store X. Jadi untuk fungsi cek 1 ini untuk mengisi nilai hasilnya ya. Jadi ditambahin satu persatu karena dilakukan secara manual. Lanjut saja kita ke display. Ketika AC kurang dari 0, maka dia akan melakukan skip kondisi dan ke perintah jump display untuk menampilkan hasil. Oh ini, kalau turun dari Q sebagai hasil ke AC, lalu ditampilkan dengan output, lalu kita panggil nilai X dan di store ke R, AC MBR, nilai AC disimpan ke MBR dan dimasukkan ke MAR. Lalu di sini kita tampilkan AC. Harusnya di sini kita ini load. Ada di variabel R. Sebenarnya ini cuma sebagai rapih saja.
Jika sudah output, lalu kita akan hot, berarti program. Ini untuk hasilnya, ini adalah hasilnya 2, dan ini hasil baginya 0. Jadi sisa baginya 0. Jadi dia tidak menyisakan sisa baginya. Baik, saya kembalikan ke Bang Saiful. Oke, baik. Terima kasih Bang Fajar yang telah mendemokan beberapa set instruksi yang tadi pembagian ya, pengurangan dan perkalian, serta mungkin ada sedikit percobaan yaitu mengenai pembagian dan pengurangan gitu ya. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman sekalian bahwasanya MariaJS ini tidak memiliki spek tertentu ya, karena memang ini tuh software ya, dimana MariaJS ini mampu dijalankan di semua komputer ataupun laptop, terkecuali mempunyai spek minimal. Untuk spek laptop yang dijalankan atau komputer yang bisa dijalankan, yaitu minimal prosesornya itu dual core atau RAM-nya itu minimal 4 GB, serta memiliki akses internet yang kompatibel. Nah, dari MariaJS sendiri ini mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri. Nah, kelebihan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, mungkin di sini untuk spek software atau webnya ini cukup ringan ya, karena dijalankan di sebuah website. Jadi akan ada kemungkinan semua spek laptop yang memiliki di atas dual core mampu menjalankannya. Nah, kekurangan sendiri itu keterbatasan fitur, karena di sini bahasa assembly ya, yang dimana keterbatasan fitur ada saja. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.